Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanda dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan tentang etika regulasi komunikasi. Yang pertama, pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini semakin berkembang. Saat ini untuk melakukan komunikasi antar pihak sudah semakin mudah dilakukan. Platform digital seperti sosial media Twitter, Instagram, Facebook, media televisi, radio telah memungkinkan adanya interaksi sosial dan pertukaran informasi secara cepat dan global. Tetapi dengan perkembangan komunikasi ini, keluarlah kebijakan terkait penurunan kesadaran etis umat manusia yang tidak boleh diwariskan pada generasi berikutnya yang akan menjadi penerus bangsa yang berkaitan dengan etika regulasi komunikasi. Etika regulasi komunikasi melibatkan pertimbangan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana komunikasi harus dijalankan, terutama dalam konteks digital. Salah satu aspek utama dalam etika regulasi komunikasi adalah kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang penting, yang melibatkan kebebasan individu untuk menyatakan pendapat sebagai informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Selain itu, etika regulasi komunikasi juga melibatkan keadilan dalam akses dan partisipasi dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Penting untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan berpartisipasi dalam komunikasi. Regulasi yang baik harus memastikan bahwa akses ke infrastruktur komunikasi seperti internet tidak dibatasi oleh faktor-faktor seperti kesenjangan digital, diskriminasi, atau pembatasan pemerintah yang tidak adil. Tantangan lain yang dihadapi dalam etika regulasi komunikasi adalah perlindungan privasi dan keamanan. Dalam dunia digital, informasi pribadi dan data sensitif seringkali mudah diakses dan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang efektif untuk melindungi privasi individu dan mengatur penggunaan data secara adil dan etis. Dalam penyusunan regulasi komunikasi yang efektif, penting untuk mencari keseimbangan antara kebebasan berekspresi, keadilan akses, dan perlindungan privasi. Regulasi yang baik harus mendorong inovasi dan kebebasan berpendapat, sambil tetap melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif komunikasi yang tidak etis. Selanjutnya masuk ke slide pembahasan. Kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Etika regulasi komunikasi mengakui pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Namun, kebebasan berekspresi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Regulasi komunikasi perlu mempertimbangkan batasan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran konten yang merugikan, melanggar hukum, atau menimbulkan bahaya bagi individu atau masyarakat. Tanggung jawab dalam berkomunikasi secara etis melibatkan pemikiran kritis, penghormatan terhadap kebenaran, serta kesadaran akan dampak yang mungkin ditimbulkan. Keadilan akses dan partisipasi. Etika regulasi komunikasi menekankan pentingnya keadilan dalam akses dan partisipasi komunikasi. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses dan berpartisipasi dalam media dan platform komunikasi digital. Regulasi yang baik harus mencegah terjadinya kesenjangan digital yang memperkuat ketimpangan sosial, ekonomi, atau geografis. Hal ini mencangkup memastikan infrastruktur komunikasi yang terjangkau, mengatasi diskriminasi, dan menghindari pembatasan yang tidak adil oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Perlindungan privasi dan keamanan data. Etika regulasi komunikasi mengakui pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data individu. Penggunaan data pribadi dalam komunikasi digital harus tunduk pada prinsip-prinsip privasi yang kuat. Penyebaran konten yang bermasalah. Etika regulasi komunikasi melibatkan pertimbangan terhadap penyebaran konten yang bermasalah atau merugikan. Regulasi harus memastikan bahwa konten yang merugikan seperti kebencian, penipuan, pelecehan, dan diskriminasi tidak dibiarkan menyebar secara bebas. Hal ini mencangkup mekanisme untuk melaporkan dan mengatasi konten yang melanggar, serta sanksi yang sesuai dengan pelanggaran etika komunikasi. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang undang-undang dan peraturan yang terkait dengan etika regulasi komunikasi, terutama dalam konteks digital.
Satu yaitu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal penting yang mengatur beberapa aspek aktivitas elektronik. Yang pertama ada pasal 1 ayat 3 dan 4. Pasal ini mengatur tentang penyebaran konten yang melanggar. Jika seseorang dengan sengaja menyebarkan konten yang dapat menimbulkan kebencian, penghinaan dan penyebabkan kerugian pada orang lain, maka dikenakan sanksi pidana. Yang kedua ada pasal 27 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik. Jika seseorang dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang fitnah atau menyebabkan kerugian pada reputasi seseorang melalui media elektronik, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga ada pasal 28 ayat 1. Pasal ini mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Jika seseorang dengan sengaja menyebarkan konten yang menghina atau mencemarkan nama baik presiden atau wakil presiden, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 45 ayat 1, pasal ini mengatur tentang kejahatan komputer. Jika seseorang melakukan akses tanpa izin ke sistem komputer orang lain atau melakukan tindakan yang merusak atau mengubah data elektronik, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 4 ayat 1 dan 2. Pasal ini mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi dan keamanan data pribadi dalam sistem elektronik. Penggunaan data pribadi harus sesuai dengan persetujuan pemilik data dan harus dilakukan dengan itikat baik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, memiliki beberapa pasal yang mengatur pelindungan data pribadi dalam konteks komunikasi digital di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE memiliki beberapa pasal yang mengatur. Yang pertama ada pasal 26 mengatur tentang perlindungan hak pribadi seseorang dalam menggunakan informasi elektronik. Yang kedua ada pasal 28C menjamin hak setiap orang untuk melindungi diri terhadap pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak lain. Yang ketiga ada pasal 28D menjamin setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan kerahasiaan komunikasi pribadi. Pasal 35 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna yang mereka kumpulkan. Yang ketiga ada Undang-Undang Penyiaran. Undang-undang ini mencangkup ketentuan mengenai isi siaran, konten yang dilarang dan tanggung jawab penyiar. Yang pertama ada Penyiaran Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002. Undang-Undang Penyiaran di Indonesia mengatur berbagai aspek kegiatan penyiaran termasuk penyelenggaraan penyiaran, produksi program, perizinan, regulasi konten, dan tanggung jawab penyiar. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan penyiaran yang etis, mengatur batasan konten yang melanggar, dan melindungi kepentingan masyarakat dalam konteks penyiaran. Yang keempat ada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta melindungi hak kekayaan intelektual dan mengatur penggunaan materi kreatif seperti musik, film, dan tulisan dalam komunikasi digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang pertama ada pengertian hak cipta. Pasal 1 mengatur definisi hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta, serta melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta. Yang kedua ada objek hak cipta. Pasal 2 menjelaskan bahwa hak cipta melindungi karya cipta yang dihasilkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk karya tulis, musik, seni rupa, film, program komputer, dan karya lainnya. Yang ketiga ada pencipta dan milik hak cipta. Pasal 8 menetapkan bahwa pencipta adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung menciptakan suatu karya cipta. Pemilik hak cipta dapat menjadi pencipta, penerima hak, atau pihak lain yang memiliki hak kepemilikan secara sah. Yang keempat ada hak-hak ekonomi. Pasal 9 sampai 17. Pemberian hak-hak ekonomi kepada pemilik hak cipta termasuk hak reproduksi, hak distribusi, hak penampilan, hak publikasi,
hak tayangan, hak penyewaan, dan hak pendapat umum. Yang kelima ada hak-hak moral pasal 19 sampai 25. Mengakui hak-hak moral yang melekat pada pencipta, seperti hak diakui sebagai pencipta, hak untuk diidentifikasi, hak untuk melarang perubahan atau penistaan terhadap karya, dan hak untuk menarik karya dari peredaran. Yang keenam ada perlindungan digital pasal 26 sampai 33, mengatur pelindungan hak cipta dalam lingkungan teknologi digital, termasuk tindakan anti pembajakan, hak untuk mengenali atau melindungi teknologi informasi, dan tindakan hukum terkait pelanggaran hak cipta, atau melindungi teknologi informasi dan tindakan hukum terkait pelanggaran hak cipta digital. Yang ketujuh ada pengelolaan hak cipta pasal 37 sampai 58, menetapkan kewajiban dan pertanggungjawaban lembaga pengelola hak cipta mengelola kolektif dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan hak cipta, termasuk perizinan penggunaan karya cipta dan pengumpulan royalti. Yang ke-8 ada penegakan hukum pasal 63 sampai 66, mengatur sanksi pidana dan perdata yang dapat dikenakan kepada pelanggar hak cipta, termasuk denda dan hukuman penjara serta prosedur penanganan pelanggaran hak cipta. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus etika regulasi komunikasi yang beredar di sosial media. Di sini saya membawa kasus Pak Basuki Cahayapurnama yang dikenal dengan panggilan Ahok, adalah pengusaha dan politikus keturunan Tionghoa Indonesia, menjabat komisaris utama PT Pertamina sejak 25 November tahun 2019. Kasus penistaan agama yang melibatkan Pak Basuki yang dikenal dengan nama Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta. Dalam kasus ini, pasal yang menjerat Pak Ahok adalah pasal 15A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Republik Indonesia. Ahok mengutip penggalan surat Al-Maidah ayat 51 untuk mengilustrasikan isu SARA yang digiring lawan politiknya demi mengalahkannya pada Pilkada Bangka Belitung. Beberapa hari kemudian, pidato Ahok tersebar luas di media sosial. Banyak pihak yang menuduh Ahok menistakan agama. Pada 7 Oktober 2016, Habib Novel Caidir Hasan melaporkan Ahok ke polisian. Laporan polisi itu berisi laporan penghinaan agama. Ahok diduga telah melakukan tindakan pidana penghinaan agama melalui media elektronik di YouTube. Di tengah proses laporan itu, demonstrasi dan desakan dari masyarakat bermunculan di berbagai wilayah. Puncaknya terjadi di Jakarta pada 4 November 2016. Aksi besar-besaran itu membuat Ahok ditolak saat kampanye Pilkada DKI 2017 di sejumlah wilayah Jakarta. Sebagian masyarakat menuntut polisi agar segera memproses perkara Ahok dengan tuduhan penistaan agama. Ahok pun berkali-kali bersedia menjalani pemeriksaan di kepolisian. Dia juga berusaha meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi gerakan massa kian masif sehingga kepolisian menganggap hal itu sebagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu sebagai gangguan keamanan sehingga Presiden Joko Widodo pun turun tangan. Ia menginstruksi kepada Kapolri untuk segera memproses kasus Ahok dengan cara terbuka dan transparan. Dalam kasus ini, Ahok dikenakan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokok bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak mempertahankan agamanya, memeluk agama lain atau menuruti golongan lainnya yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan. Yang kedua, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan melalui berita yang tersebar luas atau media informasi yang dapat diakses oleh umum, pidana yang dapat dijatuhkan pada pidana penjara paling lama 6 tahun. Majelis kemudian menghukum Ahok 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal surat Al-Maidah ayat 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Selanjutnya masuk ke slide kesimpulan. Etika regulasi komunikasi merupakan aspek penting dalam era digital yang semakin maju. Hal ini melibatkan pertimbangan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur cara komunikasi dilakukan melalui media digital. Dengan mengakui kebebasan berekspresi, keadilan akses, dan perlindungan privasi, regulasi komunikasi yang etis dapat memastikan bahwa komunikasi digital berfungsi untuk kebaikan bersama dan menghormati hak asasi manusia. Dalam rangka mencapai komunikasi yang bertanggung jawab dan adil, penting bagi individu, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat secara aktif dalam membentuk regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi saat ini. Dengan etika regulasi komunikasi yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang saling menghormati, inklusif, dan bermanfaat bagi perkembangan sosial dan kemajuan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.